memang di sini saya menemukan ada benang merah antara kedua bidang studi ini, pekerjaan sosial dengan pendidikan masyarakat. Memang keduanya sama-sama untuk ingin meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, untuk meningkatkan kemandirian. Mungkin yang membedakan adalah bagaimana penanganannya atau bagaimana intervensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sapa Masyarakat, kembali lagi dengan saya Safira Widya Puspitasari dengan program Sapa Masyarakat, Suara Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan siapa? Dengan dosen muda, cantik, dan bertalenta. Nah, apa sih yang akan kita obrolin? Nantinya kita akan ngobrol tentang profesi apa aja sih yang bisa dijalani oleh teman-teman mahasiswa setelah lulus dari program studi pendidikan masyarakat. Nah, langsung aja ya kita sambut. Selamat datang Ibu Yolandika Arsyad M. Kesos. Ya, halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Fira, saya panggilnya Mbak aja tadi ya. Boleh. Iya, Mbak Fira, terima kasih sudah mengundang saya di sini ya untuk sharing, untuk ngobrol-ngobrol santai gitu. Jadi kita panggil Kak Ola aja ya. Ya, baik. Kak Ola, sebelumnya saya ucapkan terima kasih mau bergabung dalam podcast kita di program Sapa Masyarakat. Ya. Kalau dilihat dari profilnya Kak Ola yang sudah tertampil di depan, menarik sekali nih. Latar belakang pendidikannya dari Kak Ola, yaitu pernah menempuh pendidikan di STKS Bandung. Iya, betul. Lalu juga melanjutkan S2-nya di pekerjaan sosial di Universitas Pajajaran. Nah, adapun Kak Ola ini juga sebelum jadi dosen muda di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, juga pernah bekerja sebagai pekerja sosial. Nah, yang kita kepo nih, teman-teman mahasiswa kepo itu apa sih pekerjaan sosial itu, Kak? Oke. Mungkin sedikit cerita dulu ya tentang background tadi, karena sempat disinggung saya S1 di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung atau STKS Bandung. Nah, jadi awal mulanya saya bekerja menjadi pekerja sosial itu ya karena background pendidikan saya gitu Mbak Fira. Jadi S1 betul, saya selama 4 tahun kuliah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah, setelah lulus, jadi saya kuliah di STKS Bandung itu masuk tahun 2013, lulus di tahun 2017. Nah, setelah saya lulus, barulah saya mendaftar menjadi pendamping program Keluarga Harapan begitu. Nah, tapi pendamping program Keluarga Harapan ini Mbak Fira macam-macam ya. Jadi bukan semua pendamping program Keluarga Harapan itu adalah pekerja sosial yang profesional. Ini disclaimer dulu. Nah, karena apa? Karena pekerja sosial profesional itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, yang mana pekerja sosial profesional itu adalah seseorang yang punya keterampilan dan profesionalitas dalam menyelenggarakan proses kesejahteraan sosial yang diperoleh dari mana? Dari pendidikannya, dari latar pendidikan yang berasal dari S1 atau D4 pekerjaan sosial ataupun ilmu kesejahteraan sosial gitu. Dan juga sudah memperoleh sertifikasi profesi dari Asosiasi Pekerjaan Sosial Profesional Indonesia. Nah, kenapa bisa pendamping PKH itu ada yang profesional, ada yang tidak? Karena pendamping program Keluarga Harapan itu tidak semuanya adalah lulusan dari pekerjaan sosial ataupun kesejahteraan sosial. Jadi karena waktu itu setelah lulus bersamaan dengan open recruitment dari pendamping Keluarga Harapan, akhirnya saya mencobalah, siapa tahu rezeki dan siapa tahu bisa menimba pengalaman, menerapkan apa yang
yang sudah saya dapatkan di bangku kuliah ke pekerjaan saya. Nah, akhirnya saya mendaftarlah menjadi program keluarga harapan. Oke, baik. Seru juga ya. Iya. Nah, tapi yang kita kepo nih Kak, Kak Ola mendaftar sebagai pekerja sosial itu ketika lulus S1 atau lepas lulus S2 ya? Oke, setelah lulus S1. Nah, tapi bisa cerita pengalaman ini? Oke. Ya, ini menarik ya dari pekerjaan sosial di semasa kuliah. Jadi karena kami sekolahnya itu sarjana terapan ya, otomatis kami juga lebih banyak prakteknya dibanding dengan teori-teori yang kami dapatkan dalam kelas. Nah, sejak saya kuliah itu saya sudah berkecimpung menangani permasalahan-permasalahan sosial, Mbak Vira. Jadi kalau di STKS itu kami ada praktikum, mungkin kalau di perguruan tinggi negeri namanya mungkin magang atau misalnya PPL atau KKN mungkin ya Kak. Tapi di sana kami namanya praktikum. Dan itu kami langsung berhadapan dengan permasalahan-permasalahan sosial. Kami ada 3 kali praktikum. Nah, praktikum pertama itu kami mungkin hanya mengidentifikasi permasalahan sosial apa yang ada di waktu itu kami praktikumnya di wilayah perkotaan di Kota Bandung. Jadi kami identifikasi ada permasalahan sosial apa di kelurahan itu, dan kami juga petakan ada potensi atau sumber sosial apa yang bisa dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan sosial ini. Nah, itu praktikum 1. Dan kemudian praktikum 2 kami lebih ke arah yang mikro. Maksudnya itu kami praktik langsung bagaimana cara menangani permasalahan-permasalahan klien yang ada di panti-panti rehabilitasi. Waktu itu saya bertugas di panti rehabilitasi anak Cengkareng. Nah, itu kami 2 bulan di sana. Wah, itu seru sekali Mbak Vira. Dari praktikum 2 itu kalau bisa dikatakan saya sangat jatuh cinta terhadap profesi Peksos ini. Karena di situ saya melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan anak, bukan saja anak yang ditelantarkan, tapi ada anak jalanan, anak yang mendapatkan kekerasan seksual, pelecehan dan lain sebagainya. Dan di situ saya mengambil salah satu permasalahan untuk diselesaikan. Gitu. Kemudian di praktikum 3 itu kami berpraktik di masyarakat desa. Nah, di situ kami melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat begitu. Jadi lepas dari S1 memang saya sudah tertarik, saya mau bekerja dulu deh di ranah yang berkaitan dengan pekerjaan sosial, khususnya menjadi pendamping program keluarga harapan, karena itu program keluarga harapan menjangkau masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dan bukan hanya diberikan bantuan oleh Kementerian Sosial ya Mbak Vira, karena PKH itu biasa yang nyangkut di pikiran teman-teman mungkin bantuan. Nah, tapi selain kita menyalurkan bantuan tersebut, kita mendampingi dan juga mengubah perilaku dari si penerima manfaat, bukan hanya perilaku tapi pola berpikir gitu ya. Bagaimana mereka bisa mandiri dan tidak ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan itu. Begitu Mbak Vira. Jadi seru sekali sebenarnya kalau berbicara tentang pekerjaan sosial ataupun hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial. Jadi pekerjaan sosial ini sebenarnya juga selaras ya, berhimpitan dengan pendidikan masyarakat. Nah, yang saya tangkap dari Kak Ola pengalamannya bahwa pekerja sosial itu nggak hanya menampung atau menerima masyarakat yang menerima bantuan, dan juga dilatih untuk mereka bisa berdaya mandiri agar tidak ketergantungan. Nah, dari situ apakah ada program pemberdayaan yang disusun atau yang diprogramkan oleh pekerja sosial dengan segala mekanismenya begitu Kak? Oke. Nice question Mbak Vira. Jadi ini pertanyaan yang memang teknis ya di pendamping PKH, karena tadi sudah saya singgung di awal. Kita juga mau bikin bagaimana sih penerima manfaat ini berdaya dan tidak bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi betul sekali, di program Keluarga Harapan itu salah satu program rutin yang kami laksanakan sebagai pendamping setiap bulannya itu adalah pertemuan peningkatan kapasitas keluarga.
ya, atau P2K2 tuh singkatannya. Nah, di P2K2 ini si pekerja sosial atau si pendamping PKH ini memberikan edukasi ataupun semacam bisa dikatakan penyuluhan macam-macam. Ada yang berkaitan dengan pengasuhan anak, pendidikan anak, manajemen keuangan keluarga, ada perlindungan anak, ada tentang kesejahteraan keluarga. Nah, itu kami berikan informasi kepada penerima manfaat. Nah, selanjutnya ada program-program lain yang juga berkaitan dengan supaya menunjang kesejahteraan ataupun kemandirian dari si penerima manfaat PKH ini, di mana si pendamping program Keluarga Harapan ini harus aktif gitu, mencari tahu ada program apa sih sebenarnya di pemerintah kota misalnya atau pemerintah provinsi yang bisa dimasuki ataupun bisa diberikan kepada penerima manfaat untuk supaya mereka lebih berdaya. Contohnya ada program kelompok usaha bersama, atau KUBE. Saya kebetulan juga mendampingi, di mana itu berbentuk kelompok ya, 8-10 orang. Nah, itu dibentuk penerima manfaat yang sudah punya usaha atau mau berwirausaha, mau mencoba kegiatan usaha ya. Nah, itu dikumpulkan, kemudian kita buat proposal usahanya, difasilitasi oleh pendamping PKH, kemudian itu diserahkan kepada dinas sosial ataupun kementerian sosial. Nah, nanti kalau di ACC tuh proposalnya, mereka bisa mendapatkan dana ataupun bantuan untuk mereka bikin usaha gitu. Jadi dari hal itu mereka kita coba berdayakan bagaimana untuk berwirausaha, menumbuhkan jiwa-jiwa wirausahanya mereka bisa mandiri dan harapannya sih bisa graduasi ataupun bisa keluar dari kepesertaan PKH gitu. Karena kan ya namanya bantuan itu sifatnya hanya stimulan ya, atau ya tidak bisa berkelanjutan, kan nggak bisa ya kita bergantung pada bantuan begitu. Jadi harus kita berdayakan bagaimana masyarakat itu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Oke, seru sekali nih. Nah, kalau dari ceritanya Kak Ola, yang bisa saya garis bawahi ya, bahwa penerima manfaat atau namanya tadi KPH ya, PKPM PKH ya, gitu. Bantuannya hanya bersifat sementara, hanya stimulus. Jadi dari pekerja sosial itu mereka wajib memberikan atau memberdayakan dari masyarakat itu agar tidak selalu mendapatkan bantuan. Jadi jika bantuan itu tidak tidak berlanjut, maka dia sudah bisa berdiri di kakinya sendiri. Nah, yang saya tertarik sebenarnya dari program ini itu juga berkesinambungan loh dengan kita di Prodi Pendidikan Masyarakat, karena teman-teman mahasiswa ini dari Sobat Sapa Masyarakat dalam perkuliahannya itu juga dilatih untuk membuat program pemberdayaan, entah itu penyuluhan, sosialisasi, seminar, dan pelatihan apapun itu untuk kemajuan masyarakat. Nah, yang ingin saya garis bawahi mungkin ya, berarti untuk pekerja sosial ini perbedaannya dia sudah terstruktur dan lebih fokus ke masyarakatnya, bagaimana sosialnya dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Dari yang awalnya tidak mampu untuk memecahkan masalah, dia hingga sukses atau berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, sedangkan di pendidikan masyarakat itu juga sama nih Kak. Berarti kita bedanya hanya lebih banyak memberikan pendidikan. Sama tujuannya, cuman penekanannya lebih banyak memberikan pendidikan, mungkin dengan tutorial, yang dengan UMKM tadi itu sangat menarik. Ternyata dari program KUB, masyarakat yang awalnya belum punya untuk ide berusaha, dia bisa menciptakan lapangan usahanya sendiri bahkan untuk orang lain. Nah, yang saya penasaran nih Kak, apa sih bedanya pekerja sosial dari lulusan KESOS dengan lulusan PENMAS, PNF atau PLS? Ya, bagus. Jadi pertanyaannya ya, karena memang saya sudah bekerja di kedua ranah ini,
yang tadinya saya memang lulusan atau bekerja di ranah yang bersinggungan dengan pekerjaan sosial, dan sekarang saya bekerja di prodi pendidikan masyarakat sebagai dosen. Nah, menariknya memang di sini saya menemukan ada benang merah antara kedua bidang studi ini, pekerjaan sosial dengan pendidikan masyarakat. Memang keduanya sama-sama untuk ingin meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, untuk meningkatkan kemandirian. Mungkin yang membedakan adalah bagaimana penanganannya atau bagaimana intervensinya. Nah, kalau di pekerjaan sosial itu kami level intervensinya ada 3 nih Mbak Vira. Ada yang namanya level mikro. Nah, level mikro itu kami penanganan masalahnya itu berdasarkan individual ataupun keluarga. Jadi misalnya kalau ada permasalahan individu atau keluarga, di situ kita adakan konseling, adakan terapi, adakan asesmen, ataupun misalnya pengubahan perilaku. Nah, kemudian yang kedua ada level meso. Nah, kalau meso ini kita bersinggungan atau berkaitan dengan kelompok. Nah, berkaitan dengan dinamika kelompok, saya rasa di pendidikan masyarakat juga kami belajar dinamika kelompok ya. Selain itu ada pelatihan kelompok atau fasilitasi kelompok. Dan yang ketiga ada level makro. Nah, makro ini bersinggungan dengan masyarakat secara luas maupun kebijakan, di mana ini sangat relevan dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian advokasi sosial. Yang di kelas juga saya ajarkan kepada mahasiswa ya mata kuliah ini atau bahkan kajian ini, bagaimana melakukan advokasi, menganalisis kebijakan sosial, kemudian bagaimana melakukan penyuluhan atau bimbingan sosial. Jadi ya memang sangat relevan. Nah, tapi ada juga yang menarik nih. Jadi bagi teman-teman lulusan pendidikan masyarakat, selain teman-teman juga bisa ikut bersinggungan ya atau dengan permasalahan-permasalahan sosial meskipun beda penanganannya ya. Nah, teman-teman juga bisa loh mempelajari bagaimana teknik fasilitasi, bagaimana melaksanakan atau manajemen kegiatan penyuluhan, atau misalnya bagaimana memberikan atau strategi bagaimana pemberdayaan masyarakat itu bisa efektif, bisa berhasil dan menimbulkan dampak yang positif begitu di masyarakat, supaya ada perubahan sosial, supaya terjadi peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Nah, ada juga yang menarik nih Mbak Vira, saya mau singgung yaitu tentang CSR. Pernah dengar ya pasti CSR. Nah, lulusan pekerjaan sosial juga teman-teman saya itu banyak yang bekerja di bidang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, ini juga sering sekali saya singgung-singgung di kelas. Ayo teman-teman kita belajar CSR, karena CSR ini adalah hal yang penting. Nah, jadi CSR kan memang kita tahu adanya di perusahaan-perusahaan ya, atau di korporat. Nah, tapi teman-teman baik itu Penmas ya atau Peksos. Nah, tapi saya di sini lebih menekankan pada lulusan-lulusan Penmas supaya teman-teman itu cari-cari informasi begitu tentang perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan CSR. Karena apa? Sekarang itu ada undang-undangnya loh, di mana setiap perusahaan itu wajib ada CSR-nya, ada komitmen untuk bukan hanya mendapatkan profit dari keuntungan usahanya, tapi juga memberikan manfaat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman, bagaimana caranya teman-teman mahasiswa, bagaimana caranya kita tahu ada CSR? Itu teman-teman harus banyak-banyak mengeksplor dunia luar. Salah satunya dengan mencari link atau networking atau kerjasama dengan pihak-pihak di luar kampus. Baik. Yang saya dengar tadi pekerja sosial, ada CSR. Ya, pekerja sosial dan CSR memang banyak melakukan semacam training di masyarakat. Betul. Ya, memang betul. Dari CSR itu dari perusahaan, ya korporat, perusahaan besar ya, itu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar di sekitar perusahaannya. Nah, tapi yang saya tertarik ini, kita kan juga tidak familiar dengan NGO. Mungkin bisa dijelaskan, karena sepertinya ada keterhubungan nih antara pekerja sosial, CSR, dan NGO. Iya, kita mulai dari mana ya kalau membahas NGO? Karena sebenarnya NGO ini juga sangat menarik. Jadi mungkin ya teman-teman, ekspektasi teman-teman mungkin setelah lulus ya kan memang bekerja. Tapi masih banyak yang mindsetnya itu ya bekerja itu yang sukses itu mungkin PNS
freelance ya, harus bekerja di kantoran mungkin, atau ya menjadi guru dan lain sebagainya. Apalagi mungkin teman-teman yang penmas ini banyak nantinya yang berpikir kalau setelah kita lulus dari prodi penmas ini ya paling jadi tutor, apalagi jadi fasilitator. Padahal bukan hanya itu, teman-teman bisa juga merambah ke dunia-dunia non-governmental organization ya, atau NGO. Nah, banyak sekali NGO, ada Save the Children, ada misalnya UNICEF, ada kalau di Makassar kayaknya yang paling terkenal itu Yayasan Haji Kalla ya. Nah, teman-teman bisa mulai nih dari sekarang, karena jujur saya juga mengenal NGO itu semasa kuliah S1 teman-teman. Pas saya semester 4, semester 5, sampai semester 7 itu saya aktif bergabung menjadi volunteer awalnya. Jadi volunteer di kegiatan-kegiatan NGO. Waktu itu saya gabung di Ibu Foundation di Bandung, Indonesia Badra Utama. Nah, kebetulan waktu saya masuk mereka itu ada program pemberdayaan, dan pada saat itu juga saya diikutkan dalam program semacam penyuluhan sanitasi total berbasis masyarakat di Purwakarta. Nah, jadi hal yang menarik kalau kita ikut-ikut kegiatan di luar ya, selain kegiatan di kampus, itu di luar kampus kita akan terbuka begitu wawasan, menambah wawasan baru, dan juga menambah koneksi ataupun networking kita, sehingga kita tidak terpaku dengan apa yang hanya didapatkan, hanya diajarkan dosen begitu di bangku kuliah. Ternyata ada banyak sekali hal-hal di luar sana juga yang bisa menunjang kompetensi kita, dan itu bisa terpakai ketika teman-teman nanti lulus. Bisa jadi ya, semenjak teman-teman ikut volunteer semasa kuliah di NGO, nah pas lulus kuliah teman-teman direkrut misalkan jadi staff atau tenaga ahli dan lain sebagainya. Itu loh bisa menjadi jalan pembuka bagi teman-teman semua. Jangan lagi berpikiran hanya wah akan jadi tutor, akan jadi misalkan guru PAUD, guru mengaji atau guru les dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal lain yang lebih menarik di luar sana. Jadi jangan takut untuk kuliah di Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Makassar. Wah, bagus sekali nih materi atau ngobrol kita ya hari ini. Benar-benar sesuai dengan salam di awal tadi, dosen muda, cantik, bertalenta. Ternyata memang kaya sekali ya pengalamannya, entah itu dari bidang kuliahnya, entah itu dari riwayat pekerjaannya. Wah, hebat sekali. Pasti nih teman-teman mahasiswa sangat terinspirasi lah dengan Kak Ola sebagai dosen muda di kampus kita tercinta di Universitas Negeri Makassar. Iya. Oke, terima kasih Kak Ola, ngobrol-ngobrolnya seru banget ya. Sobat-sobat masyarakat sudah nggak bingung lagi nih ya, karena kalau setelah lulus nanti mereka nggak akan terpikir lagi, saya nanti kalau lulus mau jadi PNS lah. Nggak harus ya, nggak harus, karena pekerjaan di luar sana juga banyak yang sangat menjanjikan, seperti trainer di CSR, di NGO, maupun jadi pekerja sosial. Nah, sekarang pekerjaan sosial juga jadi ASN ya, nah itu teman-teman. Jadi mulai dibuka mindset-nya teman-teman bahwa lulusan kita nanti nggak hanya jadi tutor di PKBM, nggak harus bikin PKBM-nya dulu baru jadi ketuanya, dan nggak harus jadi guru PAUD ya, banyak sesuai dengan keahlian dari teman-teman itu sendiri. Bahkan ya 3 opsi profesi untuk penmas ini mulai terbuka karena obrolan kita hari ini. Love your passion. Sukses selalu untuk program Sapa Masyarakat. Oke, see you next episode. See you.